Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak pagi ini? Baik. Ada yang tidak berangkat? Gak ada. Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya, biar nanti pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan Lancar. salah satu dipimpin berdoa. Mbak Putri disiapkan teman-temannya untuk berdoa. Di tempat duduk siap berdoa, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, setelah kita berdoa untuk menambah rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Yuk, semuanya berdiri. Nanti diikuti lagunya, nyanyi bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri jadi mandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan
itu tadi lagu Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali anak-anak. Siapkan pembelajaran pada pagi hari ini. Buku tulisnya disiapkan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, anak-anak, kita akan belajar tentang berpikir komputasional atau bahasa Inggrisnya computational thinking. Ya, apa? Kita belajar apa pada pagi hari ini? Ya, berpikir komputasional atau computational thinking. Nah, sebelumnya Pak Guru mau bertanya nih. Siapa di antara kalian atau siapa ya kalian pernah nggak menyiapkan atau membuat teh? Siapa yang pernah membuat teh? Membuatkan teh? Ya, mungkin semuanya pernah membuat teh. Ya. Kalian tahu nggak langkah-langkah untuk membuat teh itu yang pertama kali apa anak-anak? Yang dilakukan? Apa? Menyiapkan gelas. Terus apa lagi? Apa? Dikasih gula. Terus? Dikasih air. Terus? Teh. Terus? Apa? Diaduk. Kemudian? Apa? Ya, disajikan. Ya, itu cara untuk apa membuat teh ya pertama kali ya. Nah, pertama kali itu airnya dimasak dulu kan? Nah, ya dimasak sampai apa airnya? Betul. Nah, kemudian terus setelah itu baru siapkan apa? Gelas. Nah, kalau yang suka manis dikasih gula. Kalau yang tidak suka manis berarti ya tanpa gula atau namanya teh tawar. Ya. Kemudian baru dikasih tehnya. Ya. Atau kemudian air masuk. Kalau tehnya itu kan ada dua macam. Ada teh celup dan ada teh ya teh tubruk namanya. Ya, betul, teh tubruk. Nah, itu tadi salah satu apa? Kita pada pembelajaran pagi hari ini salah satu berpikir komputasional. Nah, apa itu berpikir komputasional? Nah, sebelum kita berpikir belajar apa sih berpikir komputasional, Pak, saya kok bingung. Nah, sebelum kita melangkah untuk apa itu berpikir komputasional, nah Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti kalian diharapkan dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip berpikir komputasional. Yang kedua, nanti kalian dapat mengidentifikasi masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari ya, atau dalam kurung dekomposisi. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis masalah untuk menemukan pola atau kesamaan yang ada ya, atau dalam kurung pengenalan pola. Yang keempat, peserta didik dapat menyusun serangkaian instruksi atau algoritma yang berurutan dan logis untuk memecahkan masalah. Yang kelima, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi atau detail yang paling penting untuk menyelesaikan suatu masalah dan membedakannya dari detail yang tidak diperlukan dalam kurung abstraksi. Nah, itu anak-anak tujuan pembelajaran pada pagi hari ini berarti kita akan menganalisis atau membahas tentang prinsip-prinsip berpikir komputasional. Nah, apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu apa itu berpikir komputasional? Nah, kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah atau computational thinking adalah sebuah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis
dan logis layaknya komputer. Nah, kalian pernah megang komputer? Nah, komputer itu diciptakan oleh siapa? Ya, siapa yang menciptakan komputer? Yang membuat komputer siapa? Ya, yang membuat komputer adalah komputer itu ciptaannya siapa ya? Ya, manusia. Ya, manusia yang membuat komputer. Tapi kalau manusia yang menciptakan siapa? Ya, Tuhan, betul, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan belajar berpikir seperti komputer atau kita berpikir seperti komputer layaknya komputer ya, yang sistematis ya, dan logis. Jadi semuanya itu kita akan belajar ya, seperti komputer yang dikendalikan secara sistematis. Nah, itu tadi berpikir komputasional. Yuk diulangi anak-anak. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah Sebuah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis dan logis layaknya komputer. Nah, bagus ya, sebuah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis dan logis layaknya seperti apa tadi? Komputer. Jadi komputer ini, laptop ini Pak Guru ya, ini namanya komputer ya, atau laptop zaman sekarang itu bisa berjalan ya, bisa beroperasi kalau ada yang menjalankan. Coba kalau Pak Guru diamkan seperti ini, kira-kira komputer bisa ngetik sendiri apa tidak? Iya. Harus komputer ini berjalan harus sesuai dengan perintah dari manusia atau orang. Nah, misalnya komputer. Coba Pak Guru ingin ngetik A B C D. Kalau Pak Guru diam saja, kira-kira bisa ngetik A B C D apa tidak? Tidak. Makanya kalian juga akan diajarkan tentang berpikirnya. Berarti kalian tidak diajarkan untuk menjadi komputer, tidak, tapi berpikirnya secara atau seperti komputer yang harus sesuai alur. Alur itu ya apa? Sesuai dengan perintah, sesuai dengan sistemnya, sistematis dan logis. Logis itu tidak mengada-ada. Nah, untuk selanjutnya sekarang berprinsip-prinsip berpikir komputasional. Nah, ada 4 prinsip anak-anak. Berpikir komputasional itu ada 4 prinsip. Yang pertama apa? Dekomposisi. Ya, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil-kecil dan mudah dikelola. Dekomposisi itu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Contohnya seperti ini. Kalian ya, ingin menyiapkan pesta ulang tahun. Pesta ulang tahun. Kira-kira dalam pesta ulang tahun itu apa saja yang disiapkan? Ya, balonnya dulu, betul. Terus dekorasinya, terus apa lagi? Kue, terus apa lagi? Ayo, kado, betul. Terus topinya, betul. Terus apa lagi? Musiknya, ya. Terus apa lagi? Badutnya, ya kalau ada. Terus apa lagi? Hah? Ya, makanannya. Terus ada yang kurang tidak? Oh iya, betul. Ada yang kurang, tamunya. Nah, ini namanya dekomposisi anak-anak. Memecah masalah besar, kalian ingin mengadakan pesta ulang tahun atau pesta pernikahan, maka harus dipersiapkan ya, dipersiapkan detail-detailnya. Ingin menyelenggarakan ulang tahun, tapi kalau tidak dipersiapkan, kira-kira berjalan apa tidak? Iya. Nah, itu salah satu prinsip berpikir komputasional, memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Yang kedua, yaitu pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola, anak-anak? Mengidentifikasi kesamaan atau pola yang berulang dalam masalah atau data.
dikasih kesamaan atau pola yang berulang. Nah, ini prinsip berpikir komputasional yang kedua, yaitu pengenalan pola. Nanti kalian akan belajar pengenalan pola. Pengenalan pola itu seperti apa? Misalkan Pak Guru mempunyai bangun datar segitiga, yang kedua segi 4, yang ketiga segitiga. Berarti yang keempat apa? Apa? Segi? Ya, segitiga. Betul. Ya, segitiga, segi 4, segitiga, lalu segi 4. Itu pengenalan pola, anak-anak. Polanya kita belajar tentang pengenalan pola. Ya, yaitu contoh sederhananya seperti itu. Ada bangun 1 segi 4, ada bangun kedua segi 3, ada bangun ketiga segi 4. Nah, bangun keempat ini apa? Ya, segitiga. Betul, itu namanya pengenalan pola. Yang ketiga, prinsip berpikir komputasional yang ketiga adalah abstraksi. Apa itu abstraksi? Mengabaikan detail yang tidak penting untuk fokus pada inti masalah. Contohnya seperti ini. Aku adalah hewan yang besar. Aku adalah sebuah hewan. Badanku besar, ya, hidungku panjang. Apakah aku? Gajah. Gajah. Ya. Berarti kita itu mengabaikan detail yang tidak penting. Yang tidak penting itu apa? Misalnya, aku adalah hewan. Jumlah buluku ada 1000. Nah, nama bulunya ini kan kita tidak penting, tidak perlu disebutkan. Ya. Yang disebutkan hanya yang penting-penting saja. Aku adalah hewan. Hewan ini badannya besar, kan penting. Nah, kamu kan masih bertanya-tanya, badan besar apa ya? Terus yang lebih penting lagi, hidungnya panjang. Oh, langsung ketemu. Ya, berarti kalau yang hidung panjang namanya berarti itu namanya abstraksi. Ya, mengabaikan detail yang tidak penting untuk fokus pada inti masalahnya. Misalkan ayam, aku adalah hewan berkaki 2. Ya, aku berkokok setiap pagi. Nah, jumlah buluku ada 100. Nah, bulu itu tidak usah disebutkan karena tidak penting. Ya, masa ada orang mau menghitung bulu ayam? Kan tidak ada kan? Nah, hal-hal tidak penting seperti itu tidak usah disampaikan. Nah, itu namanya abstraksi, memilih yang penting dan mengabaikan yang tidak penting. Yang keempat adalah algoritma. Apa itu algoritma, anak-anak? Solusi yang terstruktur dan berurutan. Ya, betul sekali. Yang keempat adalah prinsip yang keempat, algoritma menyusun langkah-langkah solusi yang terstruktur dan berurutan. Seperti yang Pak Guru jelaskan di awal tadi, secara urut. Nah, intinya adalah secara urut. Bagaimana kan cara membuat teh? Nah, pertama kita masak air dulu ceklek, ya, sampai airnya apa? Setelah itu siapkan beras. Yang suka manis dikasih gula. Yang tidak manis tidak. Ya, kemudian setelah gula baru dimasukkan ya, air panas. Ya, kalau mau pakai teh celup berarti tehnya dulu apa airnya dulu? Nah, kalau kalian mau buat airnya dulu ya boleh. Ya. Kalau mau yang seneng tehnya dulu, kalau teh tubruk itu setelah gula dimasukkan teh, kemudian dituang air panas dan nah, itu prinsip yang keempat adalah algoritma, menyusun langkah-langkah solusi yang terstruktur dan berurutan. Nah, itu tadi anak-anak prinsip-prinsip berpikir komputasional. Yuk, apa saja prinsip berpikir komputasional? 1, dekomposisi. Yang kedua,
komputasional. Nah, sekarang Pak Guru bagi lembar LKPD untuk berdiskusi satu kelompok. Nanti Pak Guru sudah kita bagi 4 kelompok ya. Kita akan berdiskusi. Nanti kelompok 1 berdiskusi tentang dekomposisi. Kelompok 4, kelompok 2 tentang pengenalan pola, 3 abstraksi, dan ke-5 yang keempat adalah algoritma. Siapa yang dapat dekomposisi, Pak Guru yang ngacak ya. Terus menyusun pola. Nah, ini adalah abstraksi. Kelompok 4 adalah dekomposisi. Nah, silakan didiskusikan dengan teman kelompok kalian. Ya. Dibaca petunjuknya, dituliskan nama kelompoknya dulu. Hasil dari pengamatannya. Tepuk tangan untuk kelompok yang mempresentasikan. Mulai dari kelompok abstraksi. Abstraksi siapa? Abstraksi, oh kamu, ayo maju. Nomor 1 jawabannya apa, Mas? Toko. Nomor 2 terus terus ya. Nomor selanjutnya, kelompok selanjutnya, tepuk tangan. Kelompok selanjutnya, Mas, maju satu langkah. Ya. Nah, pengenalan pola yang pertama namanya. Terus terus segi 5, betul. Terus Putri maju ya, dibaca. Siapkan bahan dan alat. Sediakan 1 bungkus mie instan, air bersih, panci, kompor, mangkuk, dan sendok. Didihkan air, tuang air ke dalam panci, lalu letakkan di atas kompor dan nyalakan hingga air mendidih. Masak mie, masukkan mie ke dalam air mendidih. Masak sekitar 3 menit atau hingga mie terasa lunak. Siapkan bumbu. Sambil menunggu mie matang, tuangkan bumbu, minyak, dan garam, lemak yang ada di dalam bungkus mie ke dalam mangkuk. Sajikan mie. Setelah mie matang, matikan api, tuangkan mie beserta kuahnya ke dalam mangkuk yang sudah berisi bumbu.
bertindak seperti robot yang mengikuti instruksi. Pak Guru minta 2 orang maju ke depan. Ya, laki-laki Mas, ayo. Nah, ya maju, satunya. Siapa satunya? Ya kamu Mas, satunya. Ayo sini. Nah, kamu nanti jadi robot. Nah, jadi robot. Ya. Dan ini jadi yang mengatur robotnya. Nah, nanti kamu memberikan instruksi pada robot. Nah, instruksinya ini. Kamu harus melakukan instruksi dari temanmu, harus mendengarkan apa yang dikatakan temanmu, harus kamu ikuti. Nanti kamu akan mencari Pak Guru. Pak Guru nanti di sana, kamu mencari dengan instruksinya temanmu. Ini robot. Ya, robot. Dengarkan instruksinya. Dipegangi apa-apa biar gak betul. Siap Mas, yang keras. Pak Guru di sini. Ya, yang keras. Ya, betul. Nah, sudah sesuai instruksi atau sudah berpikir komputasional. Tepuk tangan anak-anak. Coba lagi. Nah, ada lagi perempuan mau coba. Ayo Putri. Ya, nama siapa? Nanti sama. Ya, kamu perintahnya mencari Pak Guru. Ya. Ayo, yang satu jadi robot, yang satu menjadi instrukturnya. Ya, kamu jadi robotnya. Nah, kamu nanti baca yang keras. Ya, siap sini Bu. Pak Guru di sini lagi. Siap robotnya? Ayo. Maju ke depan 2 langkah. Maju ke kiri. Maju 5 langkah. Iya, bagus. Itu tadi ya prinsip dari berpikir komputasional. Jadi kita harus mengikuti arahan atau instruksi. Ya. Nah, contohnya robot. Kalau robot diperintahkan maju 2 langkah, tapi dia muter-muter. Nah, itu sesuai instruksi apa tidak? Tidak. Berarti itu belum berpikir komputasional. Nah, demikian tadi ya, berpikir komputasional ya, berarti ada 4 prinsip. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua adalah algoritma, yang ketiga adalah pengenalan pola ya, yang keempat adalah abstraksi. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, nah kita akan mengerjakan tes evaluasi. Tes evaluasi, silakan nanti bukunya dipulangkan, kita kerjakan tugasnya. Nah, silakan kalian pengenalan pola. Kira-kira ada berapa jumlah buah yang ada di depan? Ya, silakan dihitung, langsung dijawab di buku. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Hitung buahnya. Waktunya 5 menit. Sudah selesai? Sudah. Oh, sudah, ada sudah. Ah, ya. Ya, kita koreksi. Nomor 1 ada berapa buah anak-anak? Ya, ada 6. Nomor 2? 2. Nomor 3? 9. Nomor 4? 5. Namanya buah apa ya?
komputasional. Ya, jadi kita simpulkan anak-anak bahwa pembelajaran berpikir komputasional adalah sebuah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis dan logis layaknya komputer. Yang kedua adalah prinsip-prinsip berpikir komputasional itu ada 4. Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi dan algoritma. Nah, itu tadi pembelajaran pada pagi hari ini adalah berpikir komputasional. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan ya. Jangan lupa nanti ya istirahat. Ya, setelah istirahat masuk kembali. Pak Guru akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.